Di saat sebagian besar dari kita begitu mudah menemukan masjid, menghadiri kajian, dan belajar Al-Quran hanya melalui genggam tangan, di sudut lain negeri ini, jauh di balik hutan dan perbukitan, masih ada saudara-saudara Muslim yang hidup dengan akses dakwah yang sangat terbatas. Mereka adalah suku Kaili, saudara-saudara kita yang sekitar 20 tahun lalu memeluk Islam dan memilih menjadikan Islam sebagai jalan hidup mereka. Namun, perjalanan menjadi seorang muslim tidak berhenti saat mereka mengucapkan syahadat. Iman harus dijaga, akidah harus dikuatkan, generasi harus dibina, dan itulah mengapa dakwah harus terus hadir hingga ke pelosok negeri. Perjalanan kali ini dimulai dari Jakarta. Bersama tim Lasnas Dewan Dakwah dan Kohdon Ditan, kami memulai perjalanan panjang menuju pedalaman Sulawesi Tengah. Perjalanan yang bukan sekedar berpindah tempat, tetapi perjalanan untuk menyapa saudara-saudara Muslim yang selama ini hidup jauh dari pusat-pusat peradaban. Dari kota Jakarta, kami terbang menuju kota Palu. Dari ketinggian ribuan meter, hamparan negeri ini terlihat begitu indah. Namun, keindahan itu juga menyimpan kenyataan bahwa masih banyak wilayah yang belum dijangkau. Beliau kan punya kebun di situ. Cara cerita-cerita dengan masyarakat situ kayak ada. Sesampainya di kota Palu, perjalanan belum selesai. Justru perjalanan yang sesungguhnya baru dimulai. Kami harus melanjutkan perjalanan darat berjam-jam lamanya, melewati jalan yang berliku, menyusuri perbukitan, melintasi medan yang tidak selalu ramah bagi kendaraan, ada jalan tanah, ada bebatuan, ada tanjakan, dan turunan yang menguji kendaraan maupun fisik para relawan. Teman-teman, di daerah-daerah bukit seperti ini, di lereng-lereng gunung-gunung seperti ini, ada saudara-saudara kita yang mempertahankan keimanan mereka dan menanti program-program dari kita, menanti kita datang untuk melihat keadaan mereka yang hidup di lereng-lereng puncak gunung seperti ini. Dan inilah medan dakwanya dai-dai Dewan Dakwah, insyaallah. Perjalanan yang bagi sebagian orang mungkin terasa melelahkan. Namun, setiap kilometer yang kami tempuh selalu mengingatkan bahwa di ujung sana ada saudara-saudara Muslim yang menunggu untuk dikunjungi. Semakin jauh perjalanan, sinyal mulai menghilang. Bangunan-bangunan kota perlahan tak terlihat lagi. Yang tersisa hanyalah hamparan hijau perbukitan, hutan yang membentang luas, dan jalan panjang yang membawa kami menuju sebuah perkampungan sederhana. Betul Papa Maya bilang tidak kuat mobil pun naik. Betul Pak Maya bilang. Astaga. Sampai jembatan Tanjung 650. Nah, itu pindah simpan di bawah. Di sini seperti ini teman-teman, kita harus lewat lorong yang sangat menegangkan karena jembatannya sudah pada rusak, lapuk. Jadi kita harus pelan-pelan lewatin jembatan gantung seperti ini teman-teman. Insyaallah. Disinilah mereka tinggal, jauh dari hiruk pikuk kehidupan kota, jauh dari kemewahan, namun tetap berusaha menjaga keimanan yang mereka miliki. Teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di Dusun 2, Desa Rio Pakava, salah satu tempat atau kampungnya saudara-saudara kita yang mu'alaf di sini. Mereka sudah mu'alaf sekitar 20 tahun yang lalu. Namun belum ada pembinaan tentang keislaman mereka di sini, teman-teman. Jadi alhamdulillah dari Dewan Dakwah itu sudah mengirimkan dai
pertama dai yang mengawali dakwah di sini pada tahun 2025. Dan di tahun 2025 itulah mereka mendapatkan pembinaan dai dari Dewan Dakwah, dan sehingga ada terjadinya kegiatan kurban dari mulai awal tahun 2025 dan tahun 2026 ini, dan hari ini dan besok insya Allah kita akan melaksanakan kurban Idul Adha yang kedua di Dusun 2 Desa Rio Pakava ini teman-teman, di kampung Muslim Mu'alaf saudara kita yang ada di pedalaman Sulawesi Tengah. Dan ini di belakang ini adalah rumah Bapak Kepala Adat atau Bapak Kepala Suku teman-teman. Dan semalam kita nyampe di sini dan kita beristirahat di sini bersama teman-teman dari Jakarta. Insyaallah. Di sini itu informasinya sekitar 30-an kakak yang tetap yang tinggal atas bukit seperti ini, dan keluarga-keluarga dan saudara-saudara mereka, kerabat yang lain itu ada di desa bagian bawah teman-teman. Insyaallah. Kita akan berjalan-jalan sejenak untuk melihat sekitar ya teman-teman. Dan di sini tidak ada sinyal dan tidak ada listrik juga teman-teman. Jadi kalau memang benar-benar masih di pedalaman banget, jadi sinyal jalan listrik itu belum nyampe ke sini. Rumah-rumahnya seperti ini teman-teman. Insyaallah. 20 tahun lalu, mereka memeluk Islam. Mereka menerima dakwah dan mengenal syahadat. Mereka memilih menjadi bagian dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi menjadi Muslim bukan hanya tentang sebuah keputusan yang diambil puluhan tahun lalu. Menjadi Muslim adalah perjalanan panjang sepanjang hayat mereka. Perjalanan untuk terus belajar, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam. Selamat datang di kampung Muslim, kampung Mu'alaf yang ada di Desa Bone Marawa, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan disinilah tantangannya. Keterbatasan akses membuat pembinaan keislaman belum bisa mereka rasakan secara maksimal. Masih banyak yang membutuhkan pendampingan, masih banyak yang membutuhkan guru, masih banyak anak-anak yang membutuhkan pendidikan agama agar tumbuh dengan pemahaman Islam yang benar. Teman-teman, kesana semua orang. Sekarang kita berada di desa apa ini namanya? Desa Kaili. Desa Kaili. Kaili. Dusun 2 Bone Marawa. Dusun 2 Bone Marawa di pedalaman Sulawesi Tengah. Di sini tidak ada sinyal, di sini tidak ada listrik teman-teman. Jadi kalau malam ya gelap gulita. Ini kayak kita kembali ke Indonesia di 10 tahun atau 20 tahun yang lalu teman-teman. Di sini jauh dari peradaban kota, jauh dari kehidupan yang modern. Tapi ada saudara-saudara kami di sini yang mereka berjuang untuk bisa mengenal Islam, menjaga keislaman mereka. Ya, jadi mereka mu'alaf itu sekitar 20 tahun yang lalu teman-teman. Jadi kita bareng teman-teman dai dari Dewan Dakwah STD Muhammad Nasir lagi ada kunjungan ke sini dan menengok saudara-saudara kita, ada 2 dai yang saat ini mereka mengabdi dan membina masyarakat yang ada di Dusun 2 Bone Marawa ini teman-teman. Insyaallah. Jadi perjalanan kami dari kota Palu sampai ke dusun ini tuh kita dari ba'da zuhur udah start pakai mobil sampai di sini tuh malam jam 12 ya. Jam 12 nyampe di sini teman-teman. Dan kondisinya nggak ada lampu dan nggak ada listrik, masya Allah. Saat bertemu mereka, kami melihat sesuatu yang mungkin jarang kita temukan di kota. Kesederhanaan, ketulusan, dan semangat anak-anak untuk belajar agama. Mereka duduk mendengarkan, belajar membaca Al-Quran, menghafal doa-doa sederhana, mengenal ajaran Islam sedikit demi sedikit. Bagi mereka, kehadiran seorang da'i bukan sekedar tamu yang datang berkunjung, tetapi jembatan yang menghubungkan mereka dengan ilmu agama. Mengaji nanti mengaji. Seringkali kita menganggap dakwah telah menjangkau seluruh negeri, padahal kenyataannya masih banyak saudara muslim kita yang membutuhkan perhatian. Masih banyak yang membutuhkan pembinaan, masih banyak yang membutuhkan teman seperjalanan untuk menguatkan keislaman mereka. Itu agak jauh dikit tuh Pak, suaranya.
Perjalanan ini mengingatkan kami bahwa tugas dakwah belum selesai. Masih ada hutan yang harus ditembus, masih ada perbukitan yang harus didaki, dan masih ada saudara yang harus disapa. Apa yang kami lakukan hari ini mungkin hanyalah satu langkah kecil. Namun, satu langkah kecil itu bisa menjadi harapan besar bagi saudara-saudara kita di pedalaman. Karena setiap dukungan yang diberikan, setiap dakwah yang disampaikan, setiap Al-Quran yang diajarkan, dan setiap perjalanan yang ditempuh akan menjadi bagian dari upaya menjaga cahaya Islam tetap menyala di tempat-tempat yang jauh dari jangkauan.